supaya kita bisa membawa hidup kita yang tadinya di luar dan tidak bisa masuk perjanjian untuk menikmati janji Tuhan, bisa menikmati janji Tuhan karena ada semangat yang dalam hidup kita untuk membawa hidup kita, anggota tubuh kita ini semua bergerak semua sinkron memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Penglihatan kita untuk memuliakan Tuhan, perbuatan tangan kita untuk memuliakan Tuhan, perjalanan kaki kita untuk memuliakan Tuhan, semuanya untuk memuliakan Tuhan. Itulah semangat Yesua. Salam saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada kesempatan hari ini kita bisa kembali bertemu di dalam channel pelayanan Yefta Servant of God. Dan kiranya saudara-saudara semua diberkati Tuhan saat ini dengan kesehatan dan juga aktivitas yang luar biasa untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan saudara-saudara. Haleluya, dan saya sangat bersuka cita karena setelah sekian lama tidak berjumpa dengan saudara walaupun melalui daring, tapi saat ini diperkenan untuk kembali hadir menyapa saudara melalui selawatan firman Tuhan untuk kehidupan saudara dan saya hari lepas hari. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salam persekutuan tubuh Kristus dimanapun Anda saudara berada. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai saudara, keluarga saudara, pekerjaan saudara, semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mungkin seringkali kita pernah mengalami satu kegagalan demi kegagalan, satu problem satu dengan problem yang lain, selalu sepertinya silih berganti hari lepas hari tanpa henti. Dan saudara mungkin sudah berkata, aku penat, aku lelah. Ingat saudara-saudara, pada waktu Tuhan memilih saudara menjadi pengikutnya, di situ saudara sudah mempunyai komitmen untuk mengikut Tuhan untuk selama-lamanya, untuk memuliakan Tuhan. Apapun aktivitas saudara, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi karena berbagai macam problem, berbagai macam cobaan atau ujian yang bertubi-tubi datang kepada saudara, maka saudara menjadi lemah, letih, lesu karena beban yang seolah-olah menumpuk di pundak saudara, dan saudara kalau mengandalkan kekuatannya, maka semuanya akan menjadi lemah, lesu. Itu berlaku untuk semua orang. Apapun jenis pekerjaan saudara, apapun jenis profesi saudara, tentu saudara pernah mengalami yang namanya beban dari pekerjaan itu sendiri atau aktivitas itu sendiri. Tapi saudara-saudara, dalam firman Tuhan sudah dicontohkan pada waktu Musa memimpin bangsa Israel, begitu yang tegar tengkuk, yang begitu sulit diatur. Oleh itu, karena suatu pelanggaran umat itu, maka generasi yang dipimpin oleh Musa mati karena kedegilannya, karena ketegar tengkukannya. Apakah Tuhan berhenti rencana itu? Apakah karya Tuhan berhenti sampai di Musa untuk membawa umatnya merebut tanah Kanaan? Tidak. Tuhan tetap melaksanakan prosesnya terhadap umat Israel. Tuhan tetap melakukan janjinya kepada umat Israel sebagai umat pilihan Allah. Musa gagal membawa umat Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Tuhan bangkitkan satu pemuda yang luar biasa, dipakai, dipilih menurut pemandangan Tuhan. Dia layak untuk memimpin bangsa itu, menggantikan kepemimpinan seorang Musa yang begitu luar biasa dipakai Tuhan. Seperti halnya kita saat ini. Pada saat itu kita mungkin sedang menggebu-gebu melayani Tuhan, sedang menggebu-gebu dalam pekerjaan. Tapi karena satu dan lain hal, kita tidak bisa menikmati berkat-berkat itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Kenapa bisa terjadi? Karena berhenti di tengah jalan. Karena satu kesalahan yang tidak bisa ditolerir, maka kita seringkali mengalami kegagalan-kegagalan dalam menikmati berkat-berkat Tuhan. Ibarat hidup kita pernah mengalami sebagai Musa-Musa yang awal, memimpin hidup kita menuju pada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, menerima panggilan Tuhan. Tapi karena satu dan yang lain hal, kita gagal, kita merasa berhenti di situ. Apakah karya Tuhan berhenti sampai di situ di hadapan kita? Tidak. Tuhan tetap mengasihi kita.
Maka karena melalui suatu kejadian, melalui suatu peristiwa, bangkitkan lagi dalam hidup kita Yosua yang baru. Kita yang mengalami kegagalan merasa sudah tidak berguna lagi, sudah merasa tidak ada gunanya lagi dalam hidup Kristus. Tetapi Allah memberikan semangat yang baru bagi orang yang mau merendahkan diri. Dibangkitkan semangat Yosua. Anggap sekarang kita ini adalah Yosua. Manusia lama kita mati karena kesalahan kita. Manusia lama kita Tuhan izinkan berlalu dari hidup kita, yang seharusnya mungkin kita menikmati berkat itu, tetapi sisi Tuhan kita tidak bisa menerima berkat itu karena pelanggaran kita. Oleh sebab itu, milikilah hati seorang Yosua yang dipakai Tuhan untuk bisa membawa hidup kita ini laksana Israel yang tersesat untuk kembali menuju tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Semangat itu Tuhan taruh dalam hidup kita manakala kita berserah sepenuh kepada Tuhan. Bagi mungkin saudara yang pernah melayani Tuhan, sejak muda dipanggil untuk melayani Tuhan, tapi karena satu hal dan lain-lain, maka saudara mengundur seketika, gagal menerima berkat itu. Tetapi saudara menyesali, saudara merenungkan hidupnya, merespon lagi panggilan Tuhan, maka dalam diri saudara bangkit semangat Yosua yang dipakai Tuhan untuk mengejar ketinggalan itu, untuk membawa hidup kita dari perbuatan yang lama menuju tanah perjanjian yang Tuhan berikan hidup kekal bagi pengikut-pengikut Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan baca dalam Yosua 1 ayat 3-9. Yosua 1 ayat 3-9. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerah. Terus? Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Cukup. Ayat 5 merupakan janji Tuhan kepada Yosua. Kita juga tentu merindukan janji Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang dijanjikan dengan bersumpah kepada anak moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Milikilah hati yang senantiasa ingin diperkenan oleh Tuhan, bukan diperkenan oleh manusia. Mungkin saudara pernah mengalami bekerja sudah bertahun-tahun, tapi tidak bisa menerima berkat itu. Jabatannya pun stagnan di situ-situ saja. Milikilah hati yang senantiasa diperkenan oleh Tuhan, seperti Yosua ini. Memiliki hati yang diperkenan oleh Tuhan, maka Tuhan sendiri berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Karena dalam hatinya Tuhan memahami Yosua bingung karena harus menerima tanggung jawab yang berat di depannya. Memimpin bangsa Israel kurang lebih 2 juta umat pada saat itu. Bagaimana dia seorang anak muda, tapi Tuhan percayakan satu beban, satu tanggung jawab yang luar biasa besar. Melalui kepemimpinan Musa, Israel gagal masuk tanah Kanaan. Tapi karya Tuhan tidak berhenti pada satu orang. Itu menunjukkan kekuasaan Tuhan kepada siapa ia berkenan, memakai, memilih untuk melaksanakan perintah Tuhan. Mungkin saudara yang sekarang bekerja di kantor hanya sebagai staf,
Tapi kalau saudara memiliki hati yang diperkenan oleh Tuhan, maka berkat itu secara mengejutkan, secara tiba-tiba akan menghampirimu. Yang tadinya hanya staf, mungkin saudara akan dipercaya menjadi memimpin divisi di perusahaan itu. Itu tidak mustahil bagi Tuhan. Kenapa? Tuhan melihat hati yang diperkenan oleh Tuhan. Demikian juga saudara-saudara yang melayani Tuhan. Pergunakanlah hidupmu, waktumu untuk menyenangkan Tuhan, supaya hatimu, pelayananmu diperkenan oleh Tuhan. Jangan biarkan nafsumu menguasai seluruh indera hidupmu, maka hancurlah hidupmu, pelayananmu, pekerjaanmu, apapun itu. Kenapa? Karena saudara tidak memiliki hati yang ingin berkenan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kalau saudara merasa sudah bertahun-tahun hidupnya selalu stagnan, pelayanan selalu stagnan, introspeksi diri. Sudahkah hidupmu diperkenan oleh Tuhan? Saudara sudah bekerja bertahun-tahun di kantor atau dimanapun profesi saudara. Milikilah hati yang selalu diperkenan oleh Tuhan, maka tiba saatnya berkat itu akan sama seperti halnya kepada Yosua. Dia diberikan tanggung jawab. Karena Tuhan mengetahui hatinya, maka Tuhan berfirman, memerintahkan kepada Yosua satu firman, katakan kuatkanlah sampai 3 kali. Itu artinya apa? Bahwa Tuhan tahu kemampuan, kapasitas Yosua untuk memimpin bangsa itu. Demikian juga Tuhanmu, Bapamu di sorga melihat kapasitasmu dalam melayani, dalam pekerjaan di kantor, dimanapun saudara berada. Tuhan tahu hatimu. Untuk apa saudara bekerja, untuk apa saudara melayani. Itu semua, jika kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan, jangan biarkan api roh kita yang menyala-nyala padam, gagal. Karena nanti anugerah itu akan beralih kepada orang lain dan saudara hanya sebagai penonton saja. Luar biasa saudara-saudara. Jadi persiapkanlah hati kita, hidup kita senantiasa untuk diperkenan oleh Tuhan. Permasalahan boleh ada, problem boleh ada, tetapi milikilah hati yang diperkenan oleh Tuhan, maka saudara akan merasakan pertolongan itu tepat pada waktunya. Saudara atau saya atau kita semua pernah mengalami hidup dengan ketidakpastian, mengalami perjalanan hidup yang tidak mengenal kasih, bahkan cenderung mengandalkan ego kita, mengandalkan kekuatan kita untuk bertindak. Sehingga seringkali melayani pun hanya sekedar rutinitas, bahkan cenderung untuk konsumsi nafsu kita. Apakah Tuhan mau seperti itu? Tidak. Tuhan tidak mau kekudusan Tuhan diinjak-injak oleh karena nafsu kita, karena kekuatan kita, kelakuan kita yang tidak mencerminkan ada Yesus di dalam hidup kita. Kita memang bukan orang baik, tapi berusaha untuk tetap baik tiap hari, hari lepas hari. Kita mungkin bukan orang yang mengasihi, tapi kita ingin selalu belajar, selalu mengasihi orang lain. Kita bukan orang yang mengampuni, tapi kita akan belajar selalu mengampuni. Akhirnya memberkati orang lain. Hal-hal yang positif kita bangkitkan dalam hidup kita. Semangat Yosua. Anggap hidup kita yang lalu-lalu ada Israel yang berhenti tidak masuk ke tanah perjanjian. Tetapi semangat Yosua membawa kita kembali bangkit. Dalam pekerjaan untuk memuliakan Tuhan. Dalam pelayanan juga untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bangkit Yosua dalam hidup kita.
memimpin hidup kita yang tadinya berhenti karena kesalahan kita. Akhirnya kita diperdamaikan dengan Tuhan, kembali masuk dalam tanah perjanjian, keselamatan yang Tuhan jamin buat kita. Kita bisa berhenti mencintai Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah berhenti mencintai kita. Bagi saudara-saudara saat ini mengalami problem, masalah, percayalah bahwa manakala saudara sudah hancur hati di bawah kaki Tuhan, sudah memohon belas kasihan Tuhan siang malam bertalu-talu, maka Tuhan bertindak atas hidup kita, membangkitkan semangat Yosua untuk bergerak maju, meninggalkan masa yang kelam, menuju berterang yang abadi. Dalam kerajaan surga kita bertemu di sana. Kita bekerja, beraktivitas, orientasinya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau itu sudah dimiliki, kalau semangat Yosua sudah dimiliki oleh dalam hidup kita, maka kita akan maju berderap dalam kesatuan tubuh Kristus. Kita seringkali dulu membeda-bedakan kamu A, B, dan C, tapi semangat Yosua, semangat kebersamaan membawa bangsa Israel keluar menuju tanah Kanaan, kita miliki. Kita sama-sama bergerak dalam profesi kita masing-masing, saling melengkapi, penuh kasih, menuju tanah perjanjian yang Tuhan janjikan buat kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Lalu kita akan baca di dalam ayat 6. Tuhan sampai 3 kali berfirman kepada Yosua. Coba ayat 6 kita akan baca. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Amin. Ada 3 kali, sampai 3 kali Tuhan berfirman kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah, kuatkanlah dan teguhkanlah, kuatkanlah dan teguhkanlah. Kita ingat firman itu manakala kita menghadapi tanggung jawab yang diembankan kepada kita. Baik saudara yang memimpin di pemerintahan, baik saudara yang dipercaya untuk memimpin perusahaan, baik saudara yang diperintahkan untuk memimpin umat. Ingat firman Tuhan ini. Kuatkanlah, teguhkanlah. Kita bisa memiliki firman Tuhan ini manakala kita memiliki hati yang sepenuh mencintai Tuhan, memiliki hati yang ini diperkenan oleh Tuhan, maka firman Tuhan itu berlaku buat kita. Artinya supaya kita menyerahkan semuanya itu, tanggung jawab itu, beban yang ada pundak kita ini menjadi satu tanggung jawab yang kita hadapi dengan sukacita, dengan kerendahan hati, bahwa kita tidak mampu tanpa pertolongan Tuhan. Kita tidak mampu memimpin perusahaan ini, kita tidak mampu memimpin jemaat ini tanpa kekuatan Tuhan. Ironisnya, seringkali kita hanya mengandalkan logika kita untuk memimpin umat. Bagi saudara yang gembala sidang atau pendeta, seringkali mengandalkan ego. Aku kuat, aku pintar, maka pelayanan ini saya bisa hadapi. Tidak, saudara. Saudara pintar, saudara seperti apapun, tanpa Tuhan berkenan atas hidupmu, maka itu pun tidak akan terjadi. Supaya hidup bisa diperkenan oleh Tuhan, maka milikilah hati yang selalu rendah hatimu, memohon pada Tuhan, Tuhan kiranya kau berbelas kasih, perkenankanlah aku dalam aktivitasnya untuk memuliakan nama-Mu. Jadi bukan kita. Bagi saudara-saudara mungkin yang saat ini mengalami sedang di luar jalur, lewat rel dalam pelayanan, atau sudah tidak on the track dalam pelayanan, dalam pekerjaan, udah mulai ingin korupsi dan sebagainya. Ingat ya saudara-saudara, bahwa saudara diberikan tanggung jawab itu
bukan untuk kepentingan pribadimu semata, tapi di balik itu supaya saudara dapat mengasihi, mengampuni, memberkati. Kembalilah kepada panggilan awal saudara, baik saudara yang bekerja di kantor, baik saudara yang petani, saudara sebagai pelayan Tuhan. Ingat, saudara dipanggil itu bukan untuk semata-mata kepentingan pribadimu atau memuaskan nafsumu, tapi di balik semua itu ada perintah Tuhan yang terselip, yang tertitipkan dalam proses itu, dalam tanggung jawab itu, yaitu untuk mengasihi, mengampuni, memberkati. Kita hampir tenggelam, tapi milikilah semangat Yosua untuk mengajak hidup kita, laksana Israel yang sedang gundah gulana, dibawa menuju tanah perjanjian dengan semangat yang baru, harus penuh dengan belas kasihan Tuhan, bukan lagi mengandalkan kita, tetapi mengandalkan kekuatan Tuhan, karena kita memohon Tuhan memberikan hati kita yang diperkenan oleh Tuhan. Kita rindu, saudara-saudara, ada penghiburan, ada teguran dari Tuhan. Karena sejatinya orang yang dikasih Tuhan adalah orang yang ditegur, yang dikasih. Itu bisa terjadi manakala kita mau merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan sebagaimana adanya kita. Kita datang ke gereja dengan niat tulus untuk beribadah. Kita melayani Tuhan juga dengan tulus untuk melayani sebagai perantara umat dengan Tuhan, membimbing umat. Kalau saudara mungkin mengalami kesalahan, ya kita akui, tetapi berdamailah dengan semuanya itu, maka penyertaan Tuhan semakin hari semakin nyata. Tetap semangat. Tantangan boleh ada, tapi semangat Yosua kita pegang. Semangat Yosua itu apa? Hidup diperkenan oleh Tuhan. Hati yang diperkenan oleh Tuhan, milikilah semangat itu supaya apa? Supaya kita bisa membawa hidup kita yang tadinya di luar dan tidak bisa masuk perjanjian, menikmati janji Tuhan, bisa menikmati janji Tuhan karena ada semangat Yosua dalam hidup kita untuk membawa hidup kita, anggota tubuh kita ini semua bergerak, semua sinkron memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Penglihatan kita untuk memuliakan Tuhan, perbuatan tangan kita untuk memuliakan Tuhan, perjalanan kaki kita untuk memuliakan Tuhan, semuanya untuk memuliakan Tuhan. Itulah semangat Yosua yang diperkenan oleh Tuhan memimpin bangsa Israel merebut tanah Kanaan. Saudara siap dipakai bagi Yosua akhir zaman? Luar biasa, ya. Jadi kita miliki semangat Yosua supaya bisa diperkenan oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kiranya Tuhan memberkati renungan yang singkat ini menjadi penguat buat saudara yang lemah, menjadi kuat kembali. Saudara miliki semangat Yosua dalam hidup saudara. Haleluya. Amin.